Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Baiklah, untuk materi pada pertemuan kali ini yaitu menggunakan bahasa Lampung sebagai sarana komunikasi dalam mengolah, menalar, dan menyajikan informasi. Untuk penggunaannya sebagai sarana komunikasi itu terdapat penggunaan pidato dalam bahasa Lampung, kemudian penggunaan biografi pahlawan Lampung, kemudian ada lagi teks dongeng dalam bahasa Lampung, kemudian menyajikan tulisan berupa sesikun, ada lagi menyajikan drama dalam bahasa Lampung, menyajikan pantun, dan lain sebagainya. Bahasan yang pertama yaitu tentang pidato. Tentunya teman-teman kelas 10 sudah paham apa sih itu pidato. Baik, saya jelaskan sedikit mengenai pidato. Ya, pidato itu adalah penyampaian ide atau gagasan yang disertai dengan ajakan atau mempengaruhi atau menanamkan pendapat atau paham kepada beberapa orang, dan biasanya disampaikan secara lisan. Jadi, pidato itu adalah penyampaian ide yang dimiliki atau yang didapatkan oleh yang berpidato di muka umum atau di depan orang banyak, seperti itu. Kemudian, dalam berpidato, biasanya orang yang mahir dalam pidato akan mengekspresikan bahasa tubuh mereka sesuai dengan apa yang mereka sampaikan. Jadi ketika mereka menyampaikan apa, maka bahasa tubuhnya akan sesuai dengan apa yang dia sampaikan. Kemudian bagi orang-orang yang pandai berpidato di sini biasanya terkenal dan sering disebut dengan orator. Kemudian buat teman-teman yang ingin membuat pidato sama halnya dengan bahasa Indonesia, bedanya hanya penggunaan bahasanya saja. Ketika menggunakan bahasa Lampung, konteksnya dalam bahasa Lampung, ya kita menggunakan bahasa Lampung, dan ketika konteksnya bahasa Indonesia menggunakan bahasa Indonesia. Dan untuk berpidato di sini ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan. Di antaranya pada bagian pembukaan, kemudian bagian isi pidato, dan bagian penutup. Pada bagian pembukaan tentunya sebagai umat beragama apapun agamanya, tentunya ada salam pembukaan seperti itu. Kemudian setelah salam pembukaan, penyampaian rasa syukur, kemudian ada juga salam hormat kepada tamu undangan ataupun peserta yang mendengarkan pidato tersebut. Kemudian menyampaikan inti dari apa yang akan dibahas dalam pidato tersebut, dan menyampaikan supaya pendengar itu untuk fokus mendengarkan apa yang akan disampaikan. Kemudian untuk isi adalah bagian dari inti penyampaian, yaitu isi dari penyampaian apa saja yang akan disampaikan kepada audiens atau pendengarnya. Kemudian bagian penutup itu permintaan maaf kepada pendengar jika ada kesalahan kata. Kemudian menyampaikan penutupan atau kesimpulan dari pidato tersebut, mungkin ada ajakan yang perlu disampaikan dan lain sebagainya. Pada pidato dalam bahasa Indonesia dan bahasa Lampung itu sama itu sama penggunaannya, hanya saja penggunaan bahasanya yang berbeda, seperti itu. Kemudian adalah penulisan biografi. Jadi penggunaan bahasa Lampung juga digunakan dalam penulisan biografi, khususnya pada biografi pahlawan Lampung, di mana di sini biografi adalah daftar penulisan riwayat hidup dari pahlawan yang berasal dari Lampung. Contohnya adalah penulisan biografi pahlawan kita yaitu Raden Intan II, seperti itu. Itu akan dituliskan secara detail mengenai informasi tentang pahlawan kita yaitu Raden Intan II, dan dituliskan dalam bahasa Lampung, seperti itu. Baiklah, yang selanjutnya adalah penggunaan bahasa Lampung sebagai sarana komunikasi, yaitu pada dongeng, teks dongeng. Pada teks dongeng merupakan
cerita fiksi atau rekaan dan hanya ada dalam khayalan belaka atau imajinasi. Hampir di setiap daerah terdapat dongeng. Ciri utama dongeng jelasnya adalah imajinatif, kemudian fiktif, dan subjektif atau dipengaruhi pikiran pengarangnya. Dan pengarangnya biasanya anonim atau tidak diketahui pengarangnya. Tapi dalam dongeng ini tetap memiliki unsur-unsur cerita, diantaranya tokoh atau pelaku ceritanya, kemudian alur atau plot jalan cerita dari awal hingga akhir, kemudian setting atau latar tempat terjadinya peristiwa dalam cerita, dan ada karakter watak pelaku cerita. Selanjutnya amanat atau pesan yang ingin disampaikan oleh cerita atau dongeng itu. Jadi meskipun di dongeng itu adalah cerita fiktif, tetapi ada pesan yang akan disampaikan dalam cerita tersebut. Dan biasanya di daerah Lampung ini kita sering mendengar dongeng Si Kancil yang berjudulkan Si Kancil Jadi Hakim, yang dituliskan dalam bahasa Lampung. Seperti itu. Jadi penulisannya tetap dalam bahasa Lampung karena judul kita tadi penggunaan bahasa Lampung sebagai sarana komunikasi. Jadi penulisannya tetap menggunakan bahasa Lampung, baik itu dialek A maupun dialek O. Selanjutnya ada penggunaan bahasa Lampung sebagai sarana komunikasi dalam bentuk tulisan berupa sesikun. Untuk teman-teman yang belum paham tentang sesikun, akan saya sampaikan. Sesikun atau sering disebut dengan sekiman merupakan peribahasa dalam bahasa Lampung, yaitu bahasa yang memiliki arti kiasan. Poinnya adalah peribahasa. Jadi peribahasa itu merupakan arti kiasan, bahasa yang memiliki arti kiasan. Fungsinya sebagai alat pemberian nasihat, motivasi, sindiran, celaan, sanjungan, perbandingan, atau pemanis dalam bahasa. Penggunaan bahasa Lampung sebagai sarana komunikasi dalam bentuk drama. Drama berarti cerita yang ditampilkan dalam bentuk lakon. Para pelaku cerita berdialog dan tampil di pentas untuk ditonton. Dalam drama, selain terdapat dialog, terdapat pula prolog, kata-kata pendahuluan, pembukaan. Sebelum dimulainya drama, biasanya disampaikan sutradara, pengatur, pelaku dalam drama. Ketika di atas pentas atau panggung, seorang pemain berkata seorang diri tanpa ada pelaku lain dan diucapkan nyaring, didengar penonton. Itu disebut monolog. Kemudian dalam drama itu ada skenario atau cerita atau naskah cerita yang isi ceritanya akan dibawakan oleh lakon atau pelakunya. Kemudian tentunya sama seperti hal-hal lain yang disampaikan sebelumnya, penggunaan drama di sini yang menggunakan bahasa Lampung. Jadi drama di sini maksud dan maknanya sama dengan yang ada di bahasa Indonesia dalam penggunaan bahasa Indonesia, hanya saja penggunaannya dalam bahasa Lampung. Dan dalam drama tentunya harus lebih ekspresif sesuai dengan apa yang dikatakan. Ketika menyampaikan hal yang mengagetkan, ekspresinya pun harus sama. Menyampaikan suatu hal dengan amarah, tentunya ekspresinya pun harus dengan amarah, ataupun senang, ekspresinya pun harus senang, seperti itu. Dan penggunaan bahasanya yaitu menggunakan bahasa Lampung. Selanjutnya adalah penggunaan bahasa Lampung sebagai sarana komunikasi dalam bentuk sastra lisan Lampung, yaitu pantun. Pantun merupakan salah satu bentuk sastra lisan Lampung yang biasa disebut dengan sagata atau segata. Kata pantun memiliki dua makna. Yang pertama adalah pantun atau patun, berarti bernyanyi atau lagu. Kemudian bepantun atau bepatun berarti bernyanyi. Hal ini menjadi penyebab kenapa pantun atau makna pantun dalam bahasa Lampung disebut dengan segata atau sagata. Kemudian segata atau sagata ini sama halnya seperti pada bahasa Indonesia, berisi 4 baris tiap bait. Tiap baris memiliki 6-12 suku kata. Rumus sajanya adalah ABAB, dan pada umumnya 2 baris pertama adalah baris lampiran dan 2 baris berikutnya adalah baris isi atau pesan yang disampaikan pantun tersebut. Kemudian pada bahasa Lampung, sagata ini dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah sagata sanak-sana, kemudian sagata muli mekanai, dan sagata tawai.
Kemudian sagata sana-sana ini adalah sagata atau pantun yang biasa digunakan dalam kalangan anak-anak. Yang selanjutnya adalah sagata muli meranai atau sagata muda-mudi atau pantun muda-mudi. Ini adalah pantun yang biasa digunakan pada kalangan muda-mudi. Yang terakhir adalah sagata tawai. Sagata tawai adalah sagata atau pantun yang disampaikan oleh orang yang lebih tua atau orang tua, biasanya kepada anak-anak atau sanak-sanak, atau kepada muli meranai atau muda-mudi, yang berisi pantun nasihat. Pantunnya berisi nasihat, pesan, ajaran, dan lain sebagainya, hal-hal baik lainnya yang disampaikan pada muli meranai atau sanak-sanak. Baiklah, itu saja pembahasan materi dari saya mengenai penggunaan bahasa Lampung sebagai sarana komunikasi dalam mengolah, menalar, dan menyajikan informasi. Untuk teman-teman yang mencari contoh-contoh dari sesikun ataupun pantun atau sagata, silahkan dibuka kembali materi yang telah saya kirimkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Di sana ada contoh-contoh dari sagata dan sesikun. Mungkin itu saja dari saya pada pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan hubungi WhatsApp saya langsung. Mungkin itu saja, mohon maaf jika